Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Terlebih yang kita hormati sesepuh paguyuban masyarakat Jember yang ada di Jayapura, dan juga para ketua serta pengurus majelis taklim. Ada majelis taklim Yasin Fadilah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu gitu ya, dan serta para aktivis muslim lainnya yang hadir di tempat yang sangat mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya sebagai pendatang baru di sini ya, baru 2 hari ini. Walaupun saya datang dari Malang, datang ke Papua atau ke Jayapura pada tepatnya, namun perasaan saya sudah lama bersaudara dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, karena ternyata masih banyak warga Ahlussunnah wal Jamaah walaupun berada di pelosok negeri. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pada kesempatan yang sangat mulia ini kita melaksanakan satu peringatan Hari Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana di situ pada sesungguhnya adalah hari ujian akidah bagi seluruh umat Islam. Ujian akidah ini ada sejak Nabi di Isra dan Mi'rajkan sampai hari ini. Ujian akidah itu masih ada dan akan berkelanjutan sampai kapanpun jua. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan, maka tidak sedikit orang-orang Quraisy yang mengingkarinya, bahkan menuduh Nabi Muhammad, maaf dikatakan sudah gila. Kenapa demikian? Karena beliau membawa berita yang sangat tidak masuk akal menurut pemahaman orang-orang Quraisy. Tapi Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjawab semua keraguan-raguan orang-orang Quraisy saat tersebut. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj itu kan dari Makkah menuju Baitul Maqdis di Palestina, yang jaraknya ribuan kilo.
kemudian dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Padahal langit pertama saja sudah tinggi ya. Dikatakan langit yang tampak dari dunia namanya Sama'ud Dunya. Apa itu Sama'ud Dunya? Langit yang tingkat pertama, yaitu di mana di situ banyak atau ada planet-planet yang sering dikenal oleh bangsa manusia. Entah itu planet Saturnus misalnya, planet Pluto, Mars, dan juga galaksi-galaksi yang lain, termasuk juga adanya matahari, lebih dekat lagi bulan, barangkali demikian. Itu kalau dilihat, ditengok dari planet bumi, itu yang tampak oleh mata dan bisa dilalui, namanya Sama'ud Dunya, langit pertama. Jadi berapa panjang nih ya, berapa kilometer langit ketujuh itu ya. Kalau langit pertamanya aja semacam demikian. Karena itu tidak heran kalau orang-orang Quraisy tidak percaya dan mengingkari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari Isra Mi'raj, Nabi memberitakan kepada masyarakat, yang beriman semakin beriman, yang kafir kepada Nabi semakin kafir dan semakin tidak percaya. Antara lain ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau termasuk orang yang memiliki keimanan yang sangat kuat. Maka tatkala orang-orang Quraisy yang belum masuk Islam saat itu mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka mengatakan, "Hei Abu Bakar, kamu dengar enggak kalau kawanmu itu," maksudnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "dia membawa berita yang konyol, berita yang tidak masuk akal. Katanya dia dipanggil oleh Allah, yaitu berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha alias langit ketujuh, itu hanya ditempuh semalam saja," katanya. Subhanallah, seorang yang beriman, seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau hanya mengatakan, "Wallahi, andai kata Muhammad kawanku itu memberitahu aku jauh lebih hebat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, pasti aku beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Karena itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diberi julukan As-Siddiq, orang yang sangat percaya dan terpercaya. Ini adalah ujian keimanan. Sedangkan orang-orang yang semakin kafir kepada Nabi Muhammad saat itu, ya semakin tidak percaya. Ujian akidah ini terus berkelanjutan. Ujian akidah terus berkelanjutan. Pada zaman-zaman setelah Rasulullah wafat, kemudian bergulirlah zaman para sahabat yang memegang tampuk pemerintahan Islam. Kemudian juga para sahabatlah yang berdakwah. Sedangkan yang belajar adalah murid-murid para sahabat. Mereka dinamakan para tabi'in, pengikut sahabat. Setelah itu generasi berikutnya namanya tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Nah, tentu
pada zaman semakin lama, semakin akhir, ada banyak peristiwa-peristiwa yang dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan contoh tentang keimanan Isra Mi'raj itu, maka mulai sedikit pudar di kalangan beberapa masyarakat. Sedangkan yang Allah memberikan keistimewaan kekuatan iman sampai sekarang tidak ada yang mempermasalahkan Isra dan Mi'raj. Bahkan mereka yakin seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah itu pernah dipanggil oleh Allah SWT dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka ada di antara sebagian kelompok yang tidak mau memperingati Isra dan Mi'raj. Bahkan ada yang mengatakan itu khurafat. Ya. Ada lagi yang tidak demikian. Ini kembali lagi ujian akidah ini. Ujian akidah. Apa itu ujian akidah? Ada yang bertanya, loh, kalau Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah, yang sebagaimana dalam sambutan Isra Mi'raj biasanya kita diterangkan oleh para ulama, kiai-kiai kita, dai-dai kita, bahwa salah satu yang diemban oleh Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah untuk sholat. Yang semula sholat itu diperintahkan 50 waktu, kemudian dikorting sampai 5 waktu ya. Insya Allah kita semua sudah banyak yang memahami, apalagi warga Jember. Betul? Betul? Saya tidak membahas itu, tapi ada satu hal, yaitu sebagian orang berpikir begini, berpikirnya, loh, kalau Nabi Muhammad untuk mendapatkan perintah sholat itu dipanggil oleh Allah dari Makkah menuju Baitul Maqdis alias mana? Palestina. Dari Palestina kemudian beliau dipanggil sampai ke langit ke-1, lanjut ke langit ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai ke-7. Di sana malaikat Jibril dengan buruknya tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan lebih atas lagi. Maka malaikat Jibril izin kepada Rasulullah SAW, biar saya, yaitu malaikat Jibril, berhenti sampai di sini. Karena itulah terakhir makom saya, katanya malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril bersama buruk kemudian ya berhenti di Sidratul Muntaha atau langit ke-7 terakhir. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan. Irko, ya, berjalanlah, naiklah engkau ya Muhammad. Dan Rasulullah dalam riwayat dikatakan beliau naik setingkat, 2 tingkat, 3 tingkat di atas derajat malaikat Jibril alaihissalam. Di suatu tempat pada akhir Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, maka di situ Nabi Muhammad sudah akhir titik kemampuan beliau sebagai manusia. Maka disitulah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi muskil di dalam akidah itu ada yang meriwayatkan hadis tapi tidak sesungguhnya, menerjemahkan hadis tidak sesungguhnya. Itu diberitakan demikian. Ini kelompok yang salah ini ya, namanya kelompok Mujassimah. Kelompok Mujassimah ini mereka memberikan pemahaman bahwa Nabi Muhammad itu pada akhirnya duduk bersama Allah di kursi berdekatan dengan Allah, sehingga digambarkan Allah itu duduk di kursi, kemudian Nabi Muhammad juga ikut maaf nimbrung di situ. Ini adalah pemahaman yang salah, yang sesat. Jelas ya? Kenapa? Dia akan naik. Bahkan mereka mengatakan berarti karena Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu berada di langit ke-7, berarti Allah juga berada di langit ke-7. Ini salah menurut para ulama. Salah menurut para ulama. Bagaimana kalau salah? Iya, karena
yang menciptakan langit sampai langit ketujuh termasuk Sidratul Muntaha dan semua alam semesta sampai pada derajat Nabi Muhammad ini naik dan naik sampai pada batas tertentu, itu yang menciptakan adalah Allah. Allah tidak butuh tempat. Allah itu maujudun bila makan. Allah ada tanpa butuh tempat. Jelas ya? Jelas? Kenapa kok demikian? Ya karena Allah lah yang menciptakan tempat. Jadi tempat-tempat itu baik langit ke-1, ke-2, ke-3 hakikatnya adalah ciptaan Allah. Maka sangat muhal, sangat tidak masuk akal kalau Allah itu membutuhkan tempat. Maaf, mereka kelompok-kelompok yang mengatakan Allah itu bertempat di langit adalah kelompok-kelompok yang aslinya dari ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Gampangnya itu kelompok Wahabi begitu ya. Ini kelompok-kelompok yang tidak benar di dalam berakidah. Saya gambarkan bapak-bapak dan ibu-ibu, sekarang kita sedang duduk di mana ini? Di gedung apa ini? Aula Satkamlah ya. Kita duduk di aula Satkam. Ada di mana? Aula Satkamlah ini berada di wilayah mana? Jayapura. Jayapura itu ada di mana? Papua. Papua ada di mana? Indonesia. Ya. Indonesia ada di mana? Asia Tenggara. Asia Tenggara ada di mana? Ya di benua Asia. Ya. Benua Asia ada di mana? Di dunia, kan begitu ya? Atau di bumi. Saya tanya, bumi ada di mana? Ini kalau dikejar, bumi ada di mana? Bumi adalah salah satu dari wilayah di dunia. Dunia ada di mana? Dunia itu di alam semesta. Alam semesta di mana? Tidak bisa jawab. Alam semesta di mana? Ya alam semesta di alam semesta. Loh, terus alam semesta yang berikutnya di mana? Berarti alam semesta itu tidak punya tempat. Betul? Betul? Saya ulangi. Saya duduk sekarang di depan ini. Di mana saya duduk? Ya di sekitar bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di gedung apa tadi? Satkamlah. Ini tempat namanya. Bapak-bapak juga duduk di tempat namanya itu. Di gedung. Gedung ini bertempat di mana? Di Jayapura. Jayapura itu bertempat di mana? Di Papua. Papua bertempat di mana? Indonesia. Masih punya tempat ini ya. Indonesia bertempat di mana? Asia. Asia bertempat di mana? Di bumi. Bumi bertempat di mana? Di dunia. Dunia ini bertempat di mana? Di alam semesta. Alam semesta bertempat di mana? Ya sudah, itu akhir sudah. Betul? Padahal alam semesta itu ciptaan Allah. Alam semesta itu mencakup dunia dan akhirat. Artinya neraka, surga, kehidupan malaikat dan semuanya itu namanya juga alam semesta. Selain alam semesta adalah Allah. Semua alam semesta adalah makhluk ciptaan Allah. Loh, kalau sekarang alam semesta saja tidak punya tempat, di mana? Bagaimana yang menciptakan alam semesta? Masa perlu ditanyakan tempatnya di mana? Inilah kelompok-kelompok yang berpemikiran tidak benar ya, alias berpemikiran sesat karena mengatakan atau menggambarkan bahwa Allah itu bertempat. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih mengamalkan Yasin Fadilah ini.
Ini termasuk Yasin Fadilah yang diserang, yang dikatakan bid'ah oleh kelompok-kelompok Wahabi ini ya. Padahal kelompok Wahabi itu sendiri meyakini bahwa Allah itu bertempat di langit dan Allah duduk di kursi. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah itu duduk di kursi, besar mana kursi dengan yang duduk? Lebar mana kursinya dengan yang duduk? Ya kalau saya duduk di sini, lebar mana kursinya dengan saya? Ya lebar kursinya. Betul? Loh, kalau sekarang misalnya dikatakan Allah itu duduk di kursi, berarti Allah itu lebih kecil daripada kursi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini logikanya tidak benar, logika yang salah. Nah, kelompok-kelompok ini kaku biasanya di dalam memahami syariat Islam, sangat kaku. Maka mereka mengatakan pokoknya Islam itu tidak boleh ditakwili, Islam tidak boleh ditafsiri ya. Jadi kalau misalnya Isra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuju ke langit dan di sana mendapatkan perintah sholat, berarti ya bertemu begini. Kalau Allah itu memiliki kursi, ya berarti Nabi Muhammad juga duduk di kursi, sama. Ini takwilan-takwilan yang salah, pemahaman ya, pemahaman yang salah dan tidak dibenarkan oleh syariat akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas? Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka juga kadang-kadang kaku di dalam menerjemahkan arti sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka segala-gala yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi, oleh mereka dikatakan bid'ah, sesat, tidak boleh diamalkan. Jadi kalau Yasin Fadilah, apa sih Yasin Fadilah itu? Yasin Fadilah adalah pembacaan surat Yasin yang pada ayat-ayat tertentu ya, biasanya di kalimat mubin kan gitu ya. Kemudian di situ ditambah dengan doa-doa, kan demikian. Itu namanya Yasin Fadilah. Bukan merubah Al-Quran, bukan. Cuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak dalam hadis-hadis itu, kalau beliau membaca Al-Quran kok ketemu ayat azab. Apa ayat azab? Ayat yang menerangkan tentang siksa di neraka, atau ayat-ayat tentang umat-umat Nabi dahulu yang durhaka kepada Nabi itu, para nabinya itu kemudian dikirimi musibah-musibah, mulai banjir, hujan batu dan lain sebagainya. Namanya ayat azab atau ayat siksa. Maka Nabi itu berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, atau juga berdoa tentang keselamatan. Itu Nabi. Bahkan di dalam sholat ini, Nabi itu kalau mendapatkan ayat-ayat rahmat, maka Nabi juga berdoa. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hidayah, maka Nabi juga berdoa. Ayat-ayat berkaitan dengan rezeki, maka Nabi juga berdoa. Artinya Nabi kalau membaca surat-surat Al-Quran, ayat-ayat itu tidak kaku. Boleh membaca langsung, boleh sampai hatam, boleh. Tapi nyela-nyelai, baca surat pada saat ayat tertentu kemudian berdoa, itu juga boleh. Dan Nabi mengamalkan. Karena itu para ulama zaman dahulu kala, ulama-ulama salaf juga demikian, mengikuti salah satu dari kebiasaan Nabi, yaitu kalau beliau Nabi Muhammad mendapatkan ayat-ayat siksa, beliau bertawud, ayat-ayat rahmat, beliau minta diampuni oleh Allah, demikian dan seterusnya. Maka terciptalah namanya Yasin Fadilah. Ada dalilnya. Memang Nabi tidak pernah mengajarkan surat Yasin Fadilah ini, memang tidak pernah. Tapi bukan berarti tidak boleh. Yasin Fadilah tetap boleh. Karena itu berbahagialah bapak-bapak dan ibu-ibu yang tetap mengamalkan Yasin Fadilah. Biarkan saja mereka menggonggong ya, kita terus mengamalkan Yasin Fadilah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini penting sekali. Memang zaman sekarang ya zaman itu, zaman segala macam dilarang. Sekarang kita bikin Isra Mi'raj. Kalau kita ditanya mana hadisnya Nabi pernah merayakan Isra Mi'raj, ya tidak ada. Kalau Nabi merayakan Isra Mi'raj ya tidak begitu ya.
Tapi kita mengenang sejarah. Sedangkan Al-Quran pun mengenang sejarahnya nabi-nabi terdahulu. Lah, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran adalah sejarah nabi-nabi terdahulu. Maka kita perlu belajar sejarah. Salah satu sejarahnya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa belajar sejarah dikatakan salah? Masa belajar sejarah dikatakan bid'ah, sesat? Lah kapan Islam ini akan berkembang? Betul? Ini yang problem. Karena itu alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah takut, tidak pernah mundur. Apapun tuduhan orang-orang itu tidak pernah mundur. Tetap tiap bulan Rajab yang mengadakan Isra Mi'raj. Bukan sekedar bulan Rajab, wong sekarang ini sudah bulan Syaban. Tapi peristiwa Isra Mi'raj ini kan membawa berkah. Dengan Isra Mi'raj kita bisa berkumpul. Dengan Isra Mi'raj kita mengenang Nabi Muhammad SAW. Dengan Isra Mi'raj kita bisa hadir majelis ta'lim. Dengan Isra Mi'raj kita mendengarkan lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Coba jam sekarang ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau jam sekarang ini tidak ada acara Isra Mi'raj, kira-kira kita di mana ini? Kita di rumah masing-masing, betul? Ngapain di rumah masing-masing, Pak? Yang nganggur lihat TV, betul? Ibu-ibu di dapur kalau masak, ya. Belum lagi kadang-kadang di rumah bapak sama ibu sama-sama kosong ngerumpi, betul? Saudara-saudaranya di sana sini ada aja. Tapi kalau ada Isra Mi'raj pas macam demikian, niat kita apa? Belajar, hadir majelis taklim, ingat Allah, ingat Rasulullah. Loh, orang mengadakan perkumpulan ini sudah ada contohnya di zaman Nabi. Siapa bilang orang mengatakan perkumpulan gini ini gak ada dalilnya, gak pernah dilakukan oleh Nabi? Yang mengatakan itu ngajinya kurang genap. Iya, ngaji cuma sebatas-batas mengatakan gak ada itu perkumpulan-perkumpulan macam itu. Kita katakan banyak riwayat, mulai dari kitab-kitab semacam Riyadhus Shalihin, ya, Al-Azkar dan lain sebagainya. Itu ada riwayat begini. Suatu saat Nabi Muhammad SAW jalan-jalan ini. Beliau jalan-jalan. Ternyata di suatu tempat, di rumah salah seorang sahabat, itu banyak terdapat sepatu atau sandal yang berserakan di depan pintu. Ya kalau undangan itu kan begitu ya. Nabi Muhammad SAW bertanya-tanya, ini ada apa ini ya? Kemudian beliau, ya ini cerita saya ada dalilnya, tapi saya permudah ya untuk kalangan lebih mudah untuk memahami ya, tidak persis dengan tekstual hadisnya, tapi pemahamannya ya lebih enak. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, sahabat-sahabatku, ada apa kalian kumpul-kumpul di sini ini? Ada apa kalian kumpul-kumpul di sini? Maka dijawab, ya Rasulullah, adakah kami berbuat salah? Ya Rasulullah, apakah yang demikian ini dilarang? Mungkin kalau zaman sekarang dikatakan, ya Rasulullah, apakah kami melakukan bid'ah? Begitu ya. Kayak tujuannya orang-orang Wahabi itu ya. Apakah kami melakukan bid'ah? Takut para sahabat, takut salah. Apa kata Nabi? La wallahi, nah, bukan begitu. Apa tujuan kalian duduk di sini? Mereka mengatakan, begini ya Rasulullah, kami ini kalau hadir majelis taklimmu, maksudnya di Masjid Nabawi, maka pikiran kami ini benar-benar menyatu dengan syariat. Kalau engkau menerangkan surga, seakan-akan kami ini sudah masuk surga. Kalau engkau menceritakan keadaan neraka, kami takut seakan-akan kami ini sudah masuk neraka. Kami bertobat kepada Allah. Kalau
berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan Allah di akhirat, rasanya kami ini benar-benar selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Problem yang kami temui yaitu begitu kami keluar dari majelis taklimmu ya Rasulullah, maka ingatan kami ini duit, kerja, sawah, ladang, kantor, pokoknya urusan dunia saja. Ini problem bagi kami. Betul Pak? Betul? Jadi kami berupaya berkumpul dengan kawan-kawan kami ini, mengadakan majelis-majelis ya zikir, majelis taklim, biar kami ini ingat lagi, oh ya tadi Nabi Muhammad mengatakan ini, surga itu semacam itu, neraka semacam ini, sehingga pikiran kami ini berkesinambungan untuk ingat akhirat. Apakah kami salah ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, wallah bukan begitu. Tadi ini aku lewat sini, aku melihat atau ditampakkan oleh Allah bahwa di sekeliling rumah yang kalian tempati ini ternyata para malaikat lagi bertawaf, lagi kumpul, ya, sampai mereka ini yang terakhir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mengatakan bahwa kalian yang hadir di majelis taklim itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di zaman Nabi. Berarti kalau kita membuat peringatan demikian ini atau perayaan-perayaan, ada dasarnya enggak? Ada. Ya ini dasarnya, mengadakan majelis-majelis taklim, perkumpulan. Apa itu diberi nama Isra Mi'raj, apa itu Maulid Nabi, apa itu Nuzulul Quran, tidak masalah, itu pemberi namaan saja. Ya orang-orang itu kadang-kadang menuduh peristiwa-peristiwa atau acara-acara yang demikian ini dituduh bid'ah, dianggap karena dalilnya tidak pernah dilakukan oleh Nabi, padahal yang mereka lakukan juga banyak hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kita yang melakukan dituduh bid'ah, mereka tidak mengaku kalau mereka melakukan bid'ah. Gimana contohnya? Ini kan banyak dakwah. Ya orang-orang Wahabi dengan radio kan banyak ya. Emangnya zaman Nabi ada radio apa? Gak ada. Maka orang yang berdakwah lewat radio berarti melanggar aturan syariat menurut mereka sendiri, kan begitu. Bid'ah itu ada dua, kata mereka. Kita jawab, kita juga mengatakan bid'ah ada dua. Kita meyakini ada bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Nah, bid'ah dolalah itu ya bid'ah yang memang dilarang oleh syariat, ya. Misalnya di sebuah masjid, misalnya ini ya, diadakan undian judi misalnya, ya, ini jelas bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Betul? Takmir masjidnya misalnya ini mengadakan permainan dingdong lah namanya itu ya, permainan agar anak-anak lebih banyak ke masjid, maka diadakan lomba-lomba perjudian. Wah ini jelas bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Sedangkan bid'ah hasanah ya macam demikian ini, peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj, memang Nabi tidak pernah mengamalkan gini, maka dikatakan bid'ahnya bid'ah hasanah. Itu keyakinan kita. Mereka kita katakan, loh lah kalian itu loh bikin radio, masuk TV, bikin rekaman, kan Nabi tidak pernah rekaman. Maka mereka mengelak gini, mengelaknya ini, loh bid'ah itu dibagi dua, yaitu bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah, kata mereka. Apa bid'ah diniyah? Bid'ah diniyah adalah amalan agama yang tidak pernah diamalkan oleh Nabi, semuanya sesat. Sedangkan bid'ah dunyawiyah adalah bid'ah bikin radio itu tidak apa-apa, bid'ah bikin televisi tidak apa-apa, semacam televisi rojak itu tidak apa-apa, karena bid'ahnya bid'ah dunyawiyah. Pertanyaan kita, emangnya benar Nabi membagi dua? Mana hadis sahihnya kalau Nabi membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah? Mereka tidak bisa menjawab. Kenapa?
karena memang Nabi tidak pernah membagi-bagi bid'ah. Jelas? Semua adalah hasil ijtihad. Kalau hasil ijtihad maka boleh berbeda pendapat. Jelas ya? Jelas? Jelas? Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mulai hari ini dan seterusnya jangan takut dituduh bid'ah, karena yang menuduh bid'ah mereka juga tidak punya dasar yang benar. Ya, jadi yang dilakukan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman dahulu kala sampai sekarang dilanjutkan dengan anak-anak kita, insya Allah yang akan datang, cucu-cucu kita. Mudah-mudahan peringatan-peringatan Maulid Nabi, peringatan-peringatan Isra Mi'raj, nuzul Quran dan lain sebagainya, termasuk juga perkumpulan-perkumpulan Yasin Fadilah, perkumpulan-perkumpulan tahlil dan yasin, ya, yasin dan tahlil, mudah-mudahan masih tetap lestari ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Yang aneh begini nih, lawang tahlilan itu kan isinya baca surat Yasin, betul? Habis baca surat Yasin, pahalanya dikirimkan kepada mayit, ditambahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah dan seterusnya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Ya dah. Terus loh, yang semacam ini dilarang. Tapi kalau ada orang-orang karaokean itu dibiarkan, nggak pernah dituduh bid'ah. Kan lucu ini, betul? Orang dangdutan joget, sebenarnya kadang-kadang ini mabuk-mabuk, bunuh-bunuhan. Nggak pernah dengar dari orang-orang Wahabi mengatakan itu bid'ah, nggak pernah dengar. Justru yang ngaji Yasin, Yasin Fadilah, baca-baca surat-surat yang bagus-bagus, zikir-zikir yang baik-baik, dituduh bid'ah, dikatakan sesat. Terus yang benar yang mana ini? Nabi itu pernah wasiat, Iqra'u Yasin ala mautakum. Hadisnya banyak dalam buku-buku itu. Artinya bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Riwayatnya banyak ini. Tuh. Kalau Nabi perintah bacakan surat Yasin untuk mayit kalian, artinya kan bebas kita baca surat Yasin. Saya pernah dialog dengan salah satu dari mereka ini. Katanya jawabnya begini, oh itu hadis, katanya Nabi perintah bahwa surat Yasin itu dibacakan saat sakaratul maut saja, katanya. Kalau sakaratul maut orang perlu dibacakan surat Yasin. Kita katakan kita juga mengamalkan kok, betul? Kalau kita punya keluarga kemudian sudah ya buatnya sudah tinggal satu buat gitu ya, sudah hampir meninggal dunia, sakaratul maut, biasanya gimana? Keluarga kumpul enggak? Kumpul, anak-anaknya kumpul, ada nangis ya, juga ada yang baca surat Yasin, tetangga kanan kiri, kita ngamalkan itu. Tapi Nabi tidak kaku, Nabi ini wong Nabi tidak kaku, Nabi cuma umum saja, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayit kalian. Saya tanya ini, kalau ada orang meninggal dunia, ini ya, kan namanya mayit ya, jenazah atau mayit, sebelum meninggal dunia di masa sakaratul maut itu dikatakan itu termasuk mayit sudah. Tapi masyarakat umum yang namanya mayit itu ya kalau sudah tidak ambekan, sudah tidak bernafas ya, sudah meninggal dunia, divonis betul-betul tidak berurat nadi, namanya mayit. Mau 1 menit juga namanya mayit. Waduh, bapak wis dadi mayit misalnya, itu berarti bapaknya sudah meninggal dunia dengan benar-benar nyawanya keluar dari jasadnya. Kalau misalnya meninggal dunianya jam 7 pagi, saya tanya jam 9 namanya mayit apa bukan? Mayit. Nanti ada pengumuman, ini Bapak Fulan
mayat Bapak Fulan atau jenazah Bapak Fulan akan dikuburkan esok pagi karena menunggu anaknya yang datang dari jauh misalnya. Besok pagi dikuburkan. Malam hari namanya mayat apa bukan? Mayat. Esok pagi diantarkan, ditanya itu mayat apa bukan? Mayat. Betul? Seminggu berikutnya ditanya, Bapak Fulan mana? Oh sudah jadi mayat. Seminggu jadi mayat kasihan. Betul? Kemudian terus 1 bulan tanya, loh mana Pak Fulan itu? Sudah meninggal, berarti sudah mayat. Ya mayat. Nabi membebaskan Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin untuk mayat-mayat kalian. Entah mayat yang usianya 1 menit, entah mayat yang usianya 1 jam, entah mayat yang usianya 1 minggu, entah 1 bulan, bahkan 1 tahun, bahkan bertahun-tahun, tetap namanya mayat. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bebas. Kalau Nabi perintah Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin untuk mayat kalian, ya sudah kita amalkan. Kita tidak salah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu tidak melarang, nggak ada dalam Al-Quran yang melarang. Hei misalnya, hei kaum muslimin atau hei umat Islam, kaum mukminin, jangan baca Yasin untuk mayat kalian. Misalnya nggak ada, Qurannya nggak ada. Hadis juga tidak melarang orang yasinan untuk mayat itu loh. Hadis tidak melarang. Artinya orang tahlilan itu tidak dilarang oleh Allah, tidak dilarang oleh Nabi. Yang melarang hanya orang Wahabi. Ini kan repot, muskil jadi. Ya, karena itu kita tetap sajalah mengamalkan akidah dan ajaran ulama-ulama salaf terdahulu ya. Masih banyak ulama-ulama terdahulu itu yang memperbolehkan dan itu yang kita amalkan. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam kesempatan yang demikian ini saya mengajak, walaupun ini istilahnya peringatan Isra dan Mi'raj, tapi penting sekali pendidikan akidah dan pendidikan syariat yang benar mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting sekali. Karena zaman sekarang kalau bapak-bapak tadi mengamalkan Yasin Fadilah, ibu-ibu juga, ini tahun 2016. Tahun 2016. Pertanyaan saya, ini di Jayapura ya, walaupun masyarakat Jember ya. Kira-kira 20 tahun mendatang masih ada enggak jamaah Yasin Fadilah ini? Bisa jamin? Bapak sesepuh ini bisa jamin cucu-cucunya masih mengamalkan Yasin Fadilah? Mudah-mudahan bisa jamin. Kalau bapak-bapak menerangkan terus, insya Allah. Tapi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak waspada, ini sering saya sampaikan di mana-mana karena memang ini alamnya. Sekarang ini banyak guru-guru yang tidak jelas sanadnya, guru yang tidak jelas bentuknya. Jangankan sanadnya, bentuknya tidak jelas. Guru siapa itu? Namanya Syekh Google. Syekh siapa? Gak jelas. Tulisan di situ macam-macam. Tulisan yang mengatakan Yasin Fadilah haram mutlakon, ya ada. Loh, kalau itu dibaca sama anak-anak kita, bisa-bisa anak-anak kita mengatakan, Pak, ngapain kita hadir Yasin Fadilah? Haram hukumnya, Pak. Nabi itu loh tidak pernah Yasin Fadilahan kok. Terus apa yang kita katakan? Kamu belajar dari mana? Ya belajar, Pak, saya belajar agama kok. Di mana kamu belajar agama? Loh, alatnya dibelikan Bapak. Apa itu alatnya? HP Android. Bapak loh yang membelikan. Loh, kapan itu? Ya waktu itu saya bilang sama ibu itu, sama ibu dimintakan itu anaknya, kasihan itu belikan HP Android. Ternyata dia ini Masya Allah khusyuk, Pak. Dia kalau yang teman-temannya pergi-pergi kemana, main-main bola, mungkin juga ada yang diskotik dan lain sebagainya. Ini anaknya Bapak Masya Allah senengannya di kamar, Masya Allah.
tiap hari buka HP Android. Masya Allah. Begitu bapak mengintip, oh kok ada dalil-dalilnya barang ini ya, Masya Allah, yang dibaca agama. Anakku khusyuk, anakku soleh, Masya Allah. Cuman salah ngeklik pak. Syekhnya ini dapat syekh Google, yang di Google itu ada tulisannya orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwasanya Yasin Fadilah itu haram mutlakon, pelakunya besok adalah di neraka karena pelaku bid'ah. Maka tatkala diajak, begitu mereka agak sedikit dewasa, ayo nak ikut perkumpulan Yasin Fadilah. Nggak pak, itu semua pelaku Yasin Fadilah besok di neraka. Dari mana kamu tahu? Dari HP Android. Tidak muskil lah pak, tidak musibah bagi kita. Kita yang membelikan, kita yang memudahkan mereka, tapi kita kurang kontrol. Kita tidak asyik mengajak mereka hadir, tidak mengajak mereka untuk belajar dengan guru yang benar. Pada akhirnya melenceng. Loh, kejadian semacam ini di era sekarang bukan 1, 2, 3. Tidak 1, 2, 3. Ada riwayat ini pak. Ada seorang kiai punya anak, anaknya kuliah ya, karena kuliah lebih modern. Sampailah mereka sudah pandai pulang ke tempat tinggalnya, pulang ke kampungnya. Ya, ini namanya kiai kan punya kawan-kawan kiai juga ya, biasanya kan begitu ya. Begitu ayahnya meninggal dunia, setelah dikuburkan, maka diumumkan oleh kawannya bapaknya ini yang sama-sama kiai, diumumkan begini, saudara-saudara, insya Allah nanti yasinan akan dilaksanakan di rumah duka mulai nanti malam sampai hari ke-7. Tiba-tiba anaknya ini yang pulang dari kuliah ini bangun pak, mohon maaf bapak-bapak, mulai nanti tidak ada tahlilan karena tahlilan itu bid'ah. Jadi mohon dengan sangat tidak ada tahlilan. Percuma kita tahlilan karena doa kita ini tidak sampai pada mayit. Bapaknya kiai pak, gampangannya kiai NU lagi ya. Sudah mau ngomong apa? Bapaknya sudah meninggal dunia, mau nasihat gimana? Lah kiai sebelahnya ini kan gusnya ini kan ya, gimana lagi? Gusnya tidak boleh, keluarganya tidak boleh. Ya sudah, nggak ada tahlilan. Ditanya lagi, Gus, jadi nanti tidak pakai tahlilan Gus? Enggak, karena tahlilan itu nggak ada dasarnya. Dan orang tahlilan itu termasuk pelaku bid'ah sesat. Loh apa dasarnya Gus? Ya percuma kita tahlilan karena doa kita tidak diterima oleh mayit, tidak sampai. Subhanallah, ini sang kiai, temannya ayahnya ini termasuk kiai yang sedikit cerdas dan dia mengerti duduk permasalahannya, langsung diumumkan kepada jamaah. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena nanti malam memang tidak ada tahlilan, tidak boleh sama gusnya ini, maka kita doakan sekarang saja ya. Misalnya namanya kiainya yang wafat ini sebut saja namanya Arif gitu ya, sebut saja. Mohon maaf kalau ada yang sama ya, mohon maaf. Untuk memudahkan contoh ini ya, kita doakan aja Kiai Arif, semoga beliau ini masuk neraka katanya. Semoga kita pulang beliau ini disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Semoga dia tidak selamat. Si anak bingung pak, loh pak, lagi jangan doakan gitu. Kata kiainya, kan doanya nggak sampai. Lah kamu mau gimana? Kalau tahlilan doanya baik, semoga mayit diampuni oleh Allah, kan begitu. Nah kalau kan katamu nggak sampai, ya sudah kita sekalian kita katakan doa yang jelek-jelek saja. Bingung ini. Jadi kalau doa bagus nggak sampai, kalau doa lanat sampai, kan lucu ini. Ini Wahabi kelas apa ini ya?
Nah, semacam itulah kadang-kadang pergaulan anak-anak kita. Jelas ya, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita tidak mengikuti mereka, maka dimanapun mereka berada ada HP Android yang juga baik untuk suatu permasalahan, tapi masalah yang lain juga berdampak negatif, termasuk juga masalah akidah. Karena itu kita berharap semoga kita semuanya ini menyadari hal-hal demikian. Kemudian gimana mengadakan pendidikan-pendidikan yang arahnya memperkuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sekalian amalan-amalan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tinggalan dari sesepuh-sesepuh kita semuanya, agar terus terlaksana dan lestari. Karena itu saya tanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yakin, bisa yakin 20 tahun mendatang ini kumpulan Yasin Fadilah masih hidup? Tergantung dari bapak-bapak dan ibu-ibu bagaimana mendidik anaknya masing-masing. Jelas ya? Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga waktu yang sempit ini, apa yang saya sampaikan bisa menggugah hati kita, dan kita mulai berpikir yang memang benar. Apa yang dikatakan tadi itu memang benar. Bahayanya Android ini di samping banyak manfaatnya, tapi ternyata bahayanya sangat besar sekali. Kalau kita tidak pandai-pandai, maka kita akan dilibat oleh kesesatan-kesesatan yang ada di dalam HP Android itu sendiri ya. Mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita dibimbing terus oleh Allah SWT, dilindungi akidah kita oleh Allah SWT, sehingga kita kelak bersama baginda Rasulullah SAW. Juga senantiasa kita mencintai para ulama-ulama dan berkiblat pada para ulama-ulama salaf yang mereka membimbing umat benar-benar menuju kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu saja dari saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.